Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah saya, Telecommunication Pricing Regulation Theory and Problem Solution Example ini ya. Jadi ini adalah bagian dari kuliah yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung dengan kode ET 4040, yaitu Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi. Ini khususnya adalah bab 8. Jadi sebelum melanjutkan menonton ini, rekaman ini, ada baiknya Anda untuk mengunduh dulu ya bahan kuliahnya. Ini nanti saya taruh di description link website untuk mengunduh bahan kuliah ini, supaya lebih mudah untuk menangkap apa yang saya jelaskan di video ini. Yang pertama, teori-teori dulu. Ini adalah teori dari ITU ya. Kenapa ada regulasi mengenai pricing ya, mengenai pricing di telekomunikasi, khususnya kalau sekarang kan internet ya. Jadi di sini secara teoritis, kenapa pricing itu perlu diregulasi? Pertama, tujuannya adalah untuk mencegah adanya market power ya yang mendominasi yang lain ya. Jadi supaya market power yang di dalam suatu industri di mana terdapat beberapa provider internet yang mungkin lebih dari satu, mereka bersaing, maka harus dicegah adanya kekuatan yang mendominasi yang lain yang bisa mengatur pricing semau dia sendiri. Kemudian kedua, tujuannya adalah untuk mencapai suatu efisiensi secara ekonomis ya. Jadi efisien. Jadi di sini dengan demikian ada suatu mekanisme yang harus dipilih untuk meningkatkan efisiensi ekonomis. Cuman dalam keadaan prakteknya kadang-kadang itu efisiensi dari bisnis telekomunikasi terjadi justru bila dia tidak diregulasi. Ya ini ya. Jadi ini memang dalam keadaan teori dan praktek ini sering ada perbedaan. Sehingga memang harus ada di suatu tiap negara itu harus ada keluasan keluas harus ini pada saat apa regulasi itu diperlukan, dilakukan oleh regulator, dan pada saat yang mana regulator itu justru tidak boleh terlalu banyak melakukan action. Ya, ini terkait ekonomi ya, efisiensi ekonomi. Ketiga, masalah efisiensi teknik ya. Jadi secara teori bahwa service yang dihasilkan oleh industri telekomunikasi ya, oleh provider yang melayani pelanggan dan juga oleh vendor yang memproduksi peralatannya. Nah, ini harus diproduksi sedemikian rupa supaya biayanya sekecil mungkin, semurah mungkin ya. Jadi ini untuk menjamin bahwa resource-nya, sumber daya itu bisa digunakan secara efisien, ya tidak terbuang sia-sia. Tapi dalam prakteknya, ini beberapa regulator telekomunikasi ini tidak paham, ya. Regulator telekomunikasi di beberapa negara, sebagian besar negara tidak paham bahwa banyak operator jaringan yang itu bisa memiliki efisiensi rendah, ya. Efisiensi rendah karena kalau dia itu trafficnya rendah ya, jadi di sini dia trafficnya harus ada suatu perhitungan mengenai traffic yang sesuai, yang match dengan efisiensi. Jadi ini ada suatu saat dia itu efisiensi menjadi rendah, tapi ada suatu saat ada efisiensi menjadi tinggi, ya ini harus dipelajari. Kemudian keempat, ini untuk mengefisiensi dalam hal alokatif ya, alokasi. Jadi ini secara teori harga di market itu kan berbasis kepada
biaya yang diproduksi kan begitu. Jadi dengan demikian secara teori diperlukan regulasi untuk menjamin agar customer itu bisa ya mendapatkan suatu layanan yang dihasilkan itu sesuai dengan cost-nya itu ya, cocok dengan yang mereka butuhkan. Tapi dalam prakteknya ini customer itu seringkali tidak mampu ya ini untuk memperoleh, untuk menikmati layanan servis sesuai dengan keinginannya ya, sehingga internet traffic ini meningkat dengan sangat cepat, menyebabkan cost itu juga naik ya. Jadi ini ada yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan yang tidak peduli ya. Ya, dia tidak peduli kepada situasi dari jaringan telekomunikasi, dia menginginkan sebesar-besarnya, senikmat-nikmatnya dia menikmati internet, sehingga membebani jaringan secara tidak efektif. Dan kelima adalah tujuan adalah efisiensi secara dinamis ya, di mana di sini secara teori industri atau provider-provider ini harus ya memberikan insentif yang memadai untuk menginvestasikan teknologi yang baru ya, mendeploy service-service yang baru. Cuman dalam prakteknya seringkali ini tidak bisa dilakukan di negara-negara seperti negara Indonesia. Ya, efisiensi yang dinamis ini hanya bisa dilakukan di negara-negara yang kaya ya. Dan keenam adalah untuk mempromosikan kompetisi. Ini secara teori regulator ini yang beroperasi di dalam kerangka satu framework untuk regulasi ini adalah tujuannya supaya mereka berkompetisi secara sehat. Tetapi prakteknya di sini tidak ada formula yang solid untuk digunakan oleh regulator untuk menjaga kompetisi yang adil. Ya. Ini tidak ada ya di sini sampai dengan saat ini. Ini orang masih menggunakan Heavinder Assessment Index yang dimana saya usulkan di dalam makalah ini ada digantikan dengan Haryadi Index, yaitu indeks yang saya buat sendiri. Ketujuh, untuk meminimalkan regulatory cost ya. Jadi secara teori regulator ini dengan menerapkan suatu regulasi mengenai pricing itu seharusnya itu cost-nya itu menjadi lebih rendah. Tapi prakteknya hanya mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan ya. Terutama di dalam negara-negara yang mungkin belum cukup maju, mana regulator ini seringkali justru meningkatkan biaya. Kedelapan, untuk menjamin agar kualitas itu lebih tinggi. Jadi ini secara teori ya, regulator itu kenapa harus memberikan suatu pricing regulation, ada tujuannya seperti itu. Tapi dalam prakteknya ini mudah untuk teori ini dilakukan di beberapa negara, tetapi sangat sulit ya untuk beberapa negara yang lain ya, di mana biaya dari operator ini akan naik justru begitu kualitas itu ditingkatkan ya. Jadi ini sekali lagi seperti negara-negara yang masih berkembang, yang belum cukup kaya, ini ke-8 ini tujuan ini seringkali tidak bisa tercapai. Kemudian ke-9 adalah untuk membangkitkan ya, laba ya. Nah, ini secara teori itu bahwa dengan pricing regulatory mekanisme yang baik di dalam broadband internet yang provider ini untuk menjamin agar mereka provider itu bisa mendapatkan keuntungan ya yang cukup dan memadai. Tetapi secara praktek jika ini terjadi, tidak terjadi justru ini akan menurunkan dari kualitas ya. Kecenderungan dari operator adalah untuk memperkecil, menurunkan investasi sehingga akan menurunkan kualitas. Jadi secara teoritis prinsip dari pricing ini ada beberapa metode yang sekarang saya jelaskan, antara ada yang disebut LRIC ya. LRIC ya, long run incremental cost, yang terdiri dari dua.
Yang pertama adalah TSLRIC, yaitu Total Service Long Run Incremental Cost. Dan kemudian adalah TALRIC, Total Element Long Run Incremental Cost. Jadi di sini mungkin kita jelaskan nanti di dalam contoh-contoh soal, di dalam diskusi di kelas. Kemudian bentuk-bentuk dari kegagalan ya di dalam market sektor telekomunikasi. Ini apa ya bentuk-bentuknya? Ini kita harus pelajari kenapa kok regulasi itu diperlukan ya. Nantinya kita akan kembali kepada regulasi pricing ini perlu apa tidak. Ini terkait dengan hal ini ya. Seperti saya sudah jelaskan di bab 4 bahwa timbulnya atau munculnya ekonomi modern oleh Keynes itu adalah karena adanya kegagalan pasar ya, di dalam pasar saham itu kemudian menyebabkan ya teori ekonomi berubah tahun 1930-an di mana memperbolehkan adanya action dari pemerintah oleh government untuk mencegah market failure. Nah, ini kita ceritakan sini di dalam telekomunikasi apa saja yang terjadi. Pertama adalah natural monopoli ya. Ini natural monopoli ini adalah di dalam secara teori adalah suatu struktur pasar yang prevailing volume of market demand can be served at a lower average cost by a single network operator. Jadi secara natural monopoli itu memang itu secara teoritis provider hanya satu itu kadang-kadang justru bisa menyebabkan biaya yang lebih murah. Itu adalah teoritis, tetapi dalam praktek di sini natural monopoly adalah secara teoritis ini adalah suatu market failure yang tetap terjadi di dalam banyak negara, bahkan ketika multi operator sistem dilakukan. Nah, ini secara praktek natural monopoly bisa terjadi secara teori maupun praktek. Kemudian kedua, kegagalan pasar telekomunikasi yang terjadi karena externality ya. Secara externality ini adalah suatu cost ya atau benefit dari keputusan ekonomik atau aktivitas ekonomik yang dia tidak merefleksikan di dalam tidak terrefleksikan di dalam pricing di pasar ya. Jadi di sini involves without invitation or compensation on admitting third party. Itu ya teori. Tapi secara praktis ini bisa terjadi beberapa kali di telekomunikasi, di dunia telekomunikasi di dunia ya. Ketika tahun 80-an itu ketika mulai diimplementasikan layanan telekomunikasi seluler di mana tadinya itu telekomunikasi adalah cost center, tapi tiba-tiba berubah menjadi benefit center. Ini sudah nanti kita jelaskannya. Jadi sebelum tahun 80-an itu operator atau service provider itu adalah proyek rugi di hampir semua negara kecuali di Amerika, di Inggris, Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Di negara lain yang lain semuanya itu layanan telekomunikasi diberikan oleh negara karena merupakan proyek yang rugi. Tapi tahun 80-an ketika ada layanan telekomunikasi seluler, maka itu telekomunikasi menjadi proyek yang menguntungkan. Nah ini ya jadi kemudian tahun 2000-an itu juga internet protokol service itu juga ini kan oleh over the top service ya, yang meningkat demikian cepat, di mana di sini broadband provider ya yang tadinya mendapatkan untung dari 80 sampai tahun 2000 itu menjadi tertekan oleh business over the top service. Jadi kalau kita ceritakan sini sejak sebelum 80-an itu bisnis telekomunikasi adalah proyek yang rugi sehingga dilakukan oleh negara layanan telekomunikasi. Tahun 80-an sejak seluler telekomunikasi dilayani oleh industri swasta non pemerintah karena di situ adanya keuntungan yang sangat besar. Kemudian tahun 80 sampai 2000-an itu seluler yang berkembang dengan juga melayani internet juga masih demikian. Tapi sejak tahun 2000-an muncullah over the top service ya, mulai waktu itu ada Facebook, kemudian ada sekarang WhatsApp, ya Line dan lain-lain.
Ini menyebabkan sistem komunikasi yang tadinya diberikan oleh network operator, oleh service provider menjadi tidak lagi laku, dikalahkan oleh over the top, di mana mereka tidak perlu, ya, orang bisa chatting, bisa telepon, bisa video call, itu tanpa harus membayar sebanyak yang dia lakukan. Nah, ini padahal tadinya itu merupakan pendapatan dari operator dan service provider. Ya, ini eksternal. Di dalam hal ini menjadi sesuatu disebut externality. Dan teori yang berikutnya dalam regulasi adalah yang banyak dipakai di dunia adalah rate of return regulation. Jadi pada prinsipnya rate of return regulation ini diterapkan di negara-negara di mana bahwa negara ini kan memberikan suatu lisensi, ya, memberikan lisensi yang pada umumnya tidak gratis. Jadi bisa melakukan tender, harus membayar, ya. Operator-operator atau service provider itu membayar kepada negara pajak maupun non-tax, ya, bukan pajak. Kalau di Indonesia istilahnya PNBP. Jadi karena operator dan service provider itu membayar, maka dan juga terutama sebenarnya yang paling utama adalah karena regulator dan service provider ini kan diberikan suatu lisensi adalah untuk menjamin layanan telekomunikasi, layanan internet kepada rakyat, ya. Jadi dengan demikian itu mereka harus dijamin bahwa mereka hidup. Mereka harus tetap hidup, tetapi juga tidak boleh mendapatkan keuntungan yang jauh lebih berlebihan. Jadi mereka harus tetap hidup dengan suatu keuntungan yang dianggap wajar. Jadi itulah return regulation itu, ya. Jadi dengan demikian di beberapa negara diatur bahwa operator atau provider itu karena mereka memiliki kewajiban untuk memberikan layanan telekomunikasi kepada seluruh rakyat di negara tersebut, maka mereka dijamin, ya, dengan regulasi itu untuk mereka tetap hidup dengan keuntungan yang wajar, tidak rugi. Kenapa? Kalau mereka sampai rugi, sampai mereka hancur, maka yang dirugikan siapa? Rakyatnya sendiri. Jadi rakyat tidak bisa menikmati layanan tersebut kalau bisnis provider dan operator telekomunikasi ini hancur. Mereka rugi, marketnya, pasarnya gagal, ya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau dia mendapatkan keuntungan yang terlalu besar, maka di situ rakyatnya dirugikan karena mereka akan membayar terlalu mahal, begitu. Jadi ini yang disebut rate of return regulation itu dilakukan tujuan seperti itu secara teori dan praktek. Jadi untuk menghitung terkait dengan rate of return regulation, nah ini ada teori mengatakan bahwa ekonomi, ya, ini secara sederhana bahwa revenue requirement sama dengan operating expense ditambah depresiasi, tambah pajak, ya, taxes, ditambah ini net book value kalikan rate of return. Jadi di sini ini secara teoritis, maka kalau diterapkan satu yang disebut sebagai di suatu negara terapkan rate of return regulation, maka pricing ini harus ditetapkan mendasarkan kepada bahwa setiap operator atau provider yang mendapatkan lisensi untuk menjalankan operasi dan layanan kepada rakyat di suatu negara, mereka itu harus menghitung dan diaudit, ya, perhitungan requirement-nya dari revenue. Jadi revenue-nya itu harus dihitung berdasarkan ini. Jadi mereka kan ada pengeluaran operasional maupun maintenance, ya, operating expense termasuk maintenance expenses, ya, kemudian depresiasi, pajak-pajak. Nah, kemudian dari sini dia punya net book value, rate of return-nya itu berapa? Maka di negara itu ditetapkanlah rate of return yang wajar, apakah 5%, 6%, 10%, tergantung kepada negaranya masing-masing. Itu tentu saja ada kebijakannya tergantung dari mungkin inflasi dan lain. Nanti akan kita perhitungkan di berikutnya. Jadi ini adalah secara rumus secara sederhana. Nanti kita berikan di contoh soal. Jadi dengan demikian, bagaimana melakukan setting dari pricing untuk service-service yang terregulasi? Nah, ini cara matematis rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi sigma PI kali GI itu harus lebih kecil sama dengan RR, ya. PI itu adalah price, ya. Price dari setiap jenis service. QI adalah kuantitasnya.
Jadi setiap operator atau service provider kan memberikan beberapa macam layanan. Setiap layanan itu ada kapasitasnya atau dalam bahasa telekomunikasi disebut traffic. Dia ada trafficnya atau kapasitasnya. Sementara dia juga ada harga masing-masing dari layanan tersebut. Maka secara total perkalian dari ini apa namanya pricing dan kuantitas itu harus lebih kecil atau sama dengan revenue requirement. Nah, ini adalah setting pricingnya. Jadi inilah cara untuk mengset pricing oleh regulator, oleh negara yang melakukan regulasi pricing. Jadi kemudian di sini per price cap regulation ya. Ini per price cap regulation. Nah ini price cap regulation ini regulasi price cap yang diterapkan di banyak negara ya, termasuk mungkin di Indonesia. Ini masih termasuk di dalam price cap regulation ini termasuk di dalam kelompok yang tadi disebut rate of return regulation. Di mana ini ada dua, nanti ada per price cap dan kemudian nanti akan kita pelajari ada hybrid price cap dan seterusnya. Untuk price cap regulation yang asli, yang murni itu adalah rumusnya PCI dari T plus 1 sama dengan PCI T dikalikan 1 tambah IT min X. Jadi suatu PCI ya, PCI itu adalah customer price index ya dari layanan telekomunikasi pada suatu waktu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau mungkin ini hitungannya bisa periodenya bisa tahun, bisa bulan atau triwulan ya. Jadi T plus 1 itu ini boleh meningkat atau boleh bahkan harus turun tergantung kepada inflasi dan tergantung kepada X ya. Jadi ada apa namanya inflasi ya, ada X. Jadi X faktor. Jadi ada apa namanya efisiensi. Jadi semakin dia ada inflasi itu bisa meningkatkan, diperbolehkan untuk menaikkan ya. Jadi kalau efisiensi X faktornya itu 0 misalkan, maka tarif atau pricing dari internet atau layanan telekomunikasi oleh operator atau provider itu boleh dinaikkan sebesar inflasi. Tetapi kalau dia ada X faktornya ini adalah positif, maka dia tidak boleh lebih besar ya dibanding inflasi. Tapi X faktornya ini negatif, maka boleh naik lebih besar daripada apa namanya inflasi. Jadi PCI dari waktu yang akan datang atau sekarang, katakan waktu sekarang ini dibandingkan yang sebelumnya itu adalah dikalikan 1 plus inflasi min X. Dan untuk hybrid, nah ini ada teknik untuk mengkombinasikannya price cap ini. Jadi ini adalah regulasi price cap. Dan ada juga di beberapa negara di India pernah melakukan ini, price cap ditambah dengan quality of service factor. Di mana operator yang jumlahnya banyak, misalkan di India itu pernah terjadi, di Indonesia ini secara tidak langsung juga terjadi. Ini adalah bahwa quality of service faktornya ini ya, dia bisa pesan minus, jadi harga itu boleh naik, boleh mahal, ya ditambah dengan harga quality. Jadi kalau kualitasnya bagus, maka harga boleh lebih mahal. Tetapi kalau kualitasnya jelek, harga harus lebih murah. Nah ini, jadi ini secara meskipun tidak diatur, ini teori price cap ditambah dengan quality of service factor itu praktis. Ya praktisnya adalah diterapkan apa namanya secara praktek. Itu meskipun negara tidak menetapkan, itu secara otomatis berlangsung ya. Setiap operator atau provider itu menetapkan harga, dia menaik itu tergantung inflasi. Ada inflasi naik, dia harganya akan menjadi naik. Kemudian ada X ya, itu makin besar dia ada positif, dia akan menjadi harga akan menjadi turun ya. Kalau dia X-nya negatif, dia harga menjadi naik. Dan quality of service-nya, kalau dia bisa memberikan quality of service yang lebih baik dibanding operator lain, maka dia berhak untuk memberikan harga yang lebih mahal dibanding yang lain. Jadi di sini ya, jadi quality of service akan menentukan. Ini contoh-contoh soal sederhana. Misalkan tahun 2017 ya, price dari pricingnya 100 ya, harganya misalnya 100 apa ya, apa $100 per gigabyte atau apapun ya, ini unit price-nya ya. Ini 100 saja katakan gitu ya.
itu kalau di dalam internet bisa di dalam satuannya bisa $100 per Mbps, misalkan langganan per bulan, atau 100 ribu rupiah per gigabyte, misalkan ini 100 saja katakan tahun 2017, di mana inflasi misalkan 5% dan X produktif faktor, ya ini misalkan plus 3%, maka di sini hitunglah tahun 2018 itu pricing yang diperbolehkan oleh dilakukan provider berapa, maka harganya tentu saja kita hitung dengan mudah. Di sini pada 2018 dari 100 ditambah 5% kali 100 kurang 3% 100, jadi harganya boleh menjadi 102 unit price. Dan soal yang kedua, ya, jika nomor B, jika layanan dari performance dari service ini lebih baik ya dibanding yang ditetapkan oleh government sebesar 5%, ya tahun 2014 dia boleh naik berapa, maka dia akan naik menjadi ditambah 5% kali 100 jadi 1,07 unit price. Jadi ini harga pada tahun 2000 dia boleh naik kalau operator itu memberikan layanan yang nilainya lebih baik 5% dibanding nilai rata-rata yang diberikan, yang ditetapkan oleh government. Jadi ini secara kurang lebih seperti ini kalau secara teoritis ya. Kalau dalam prakteknya ini terjadi secara otomatis ya. Secara otomatis ini soal nomor A dan B itu otomatis lah pada setiap operator akan melakukan seperti ini ya. Secara otomatis kalau dia yakin dia memberikan kualitas lebih baik dibanding lain, dia akan memberikan harga lebih mahal dibanding lain. Sementara yang lain yang dia tidak bisa memberikan kualitas yang baik, dia akan menurunkan harganya. Ini otomatis, ini hitungan ini secara teoris dan praktis biasanya terjadi. Dan problem nomor 2, misalnya aktual price indexnya 100 net price, PCI-nya price cap index 100, dan tahun 2018 PCI 102, internal revenue franksinya misal gini ya, misalkan provider hanya memiliki 2 macam service ya. Untuk high speed internet, untuk pelanggan ada yang memiliki high speed internet. Untuk yang mampu membayar ini adalah dapatnya penghasilan 25% dari pendapatan, itu dia targetkan demikian. Dan untuk normal speed internet itu 70% revenue ya. Maka bagaimana dia harus menghitung pricingnya. Jadi kalau pada problem 1 kan nilai pricing dari rata-rata dari seluruh servisnya. Tapi di sini kan ada servisnya misalnya lebih dari 1, maka itu tidak berarti, ini di sini kan tidak rata-rata 102, misalnya tadi di soal nomor 1, bukan berarti semua layanannya menjadi naik 102, tapi tidak, itu nilai rata-ratanya. Nah sekarang kalau ada 2 service, bagaimana menghitungnya? Maka di sini kita lihat hitungannya ya. Jadi normal speed dari pricing di tahun 2018 itu adalah 101, kemudian dengan weighted revenue-nya 2008 sampai dengan 75% kali 101 ditambah 25% kali speed pricing jadi 75 kali 75 ditambah 0,25 kali high speed internet pricing ini harus lebih kecil sama dengan 102. Jadi kemudian maksimum dari high speed internet ini harganya adalah menjadi 105. Jadi ini beda ya. Jadi harganya ini adalah problem nomor 2. Ini advance dari problem nomor 1. Nomor 1 ini menghitung untuk dia menilai harga rata-rata dari layanan, dari berbagai macam layanan dari suatu operator. Nomor 2 ini untuk contoh untuk suatu operator yang memiliki katakan lebih dari 1, di sini hanya dua layanan, di mana dia memberikan layanan itu ada yang kepada sejumlah langganan yang berani atau mampu membayar yang lebih mahal itu sebagian, kemudian sebagian lain adalah pelanggan yang memberi layanan yang normal ya. Mana di sini ternyata meskipun dia naik menjadi 102 hitungan nomor 1, tapi ternyata untuk yang normal itu dari 100 tidak boleh naik 102, dia naik jadi 101. Maka di sini untuk yang high speed dia bisa naik menjadi 105 gitu ya. Jadi ini untuk contoh kedua. Contoh ketiga adalah perhitungan sederhana untuk regulation, rate of return regulation. Misalkan operating expenses ya, di sini operating and maintenance ya, termasuk tentu saja biaya pegawai dan lain-lain. Pegawai total operating expenses seluruh biaya total, misalnya 70 billion money unit ya, ini kita nggak bicara dolar, rupiah ataupun rupiah atau yen ya. Nah, kemudian depresiasi 10 billion,
taxes ya, pajak-pajak 20 billion, net book value ya misalkan 1 triliun ya. Rate of return misalkan pemerintah di negara ini menetapkan adalah 10%. Traffic ya 500 MB per customer per year dan number of subscribers 1 juta ya. Maka di sini kita bisa hitung berapa price-nya. Nah, di sini hitunglah pricing ya dengan mengasumsikan bahwa misalkan subscription fee itu adalah 0. Dan kedua, hitunglah price menggunakan konsep dari volume base ya. Yang kalau di atas seperti ini pricing. Dan ke C, contoh kalau operator itu memberikan service unlimited ya. Unlimited artinya tidak berdasarkan jumlah pricing. Jadi di sini pricing itu ada dua macam oleh operator. Dia bisa memberikan secara volume base. Jadi pelanggan boleh memilih. Kalau dia volume base berarti dia pokoknya harganya sekian gigabyte atau sekian Mbps itu harganya sekian ya. Jadi di situ kalau dia ternyata volume base ini gigabyte ya misalkan, kalau dia ternyata menggunakan 1 bulan 5 GB, orang lain menggunakan 10 GB, maka yang menggunakan 10 GB membayar 2 kali lipat dibanding 5 GB. Tetapi ada sistem yang lain, yaitu sistem disebut unlimited ya. Ini di Indonesia operator banyak menggunakan ini, di mana pelanggan itu tidak didasarkan kepada ini, jadi dia membayar unlimited, misalkan membayar 5 unlimited 5 GB, artinya pelanggan tersebut sampai penggunaan yang 5 GB, dia diberikan kecepatan internet yang wajar. Tetapi kalau dia hanya berlangganan 5 GB per bulan, dan dia lebih, pada suatu saat dia lebih dari 5 GB trafficnya, kapasitas yang dia jalankan, yang dia terima, maka dia diberikan kecepatan internet yang di bawah normal. Nah itu ya, ini ada dua macam. Maka di sini kita hitung untuk cara pertama, revenue requirement, tambah operating expenses, tambah depreciation, tambah taxes, tambah net book value kali rate of return ya. Dengan demikian ditemukan hasilnya adalah 200 billion. Maka dengan demikian trafficnya di sini adalah 500 terabyte, maka pricingnya berapa? Maka pricingnya adalah yang tadi 200 billion itu dibagi dengan 500 terabyte. Jadi kapasitas itu adalah jadi pendapatan ya, pendapatan revenue requirement adalah pendapatan itu sama dengan price kali capacity ya, price capacity. Tapi di dalam telekomunikasi capacity adalah traffic. Jadi trafficnya 500 MB kali 1 juta orang, maka ada 500 terabyte. Jadi dengan demikian pricing 200 billion dibagi 500 adalah 0,4 unit per kilobyte. Dan ini hitung-hitungan kalau menggunakan volume base ya. Dan kalau bagaimana kalau ternyata ada subscription-nya, ada uang langganan. Nah, ini ada tadi saya sebutkan ada dua cara, tapi sebenarnya ada 3 cara ya. Jadi cara pertama berbasis punya volume base, kedua adalah cara volume base tetapi pakai langganan. Jadi ini dilakukan dulu zaman masih telepon ya, PSTN itu begitu ada pelanggan, ada uang langganan ditambah dengan uang pemakaian. Nah, ini tinggal hitung, Anda bisa baca di sini cara menghitungnya. Dan ketiga adalah cara yang paling sederhana, ini yang kenapa dilakukan oleh para operator di Indonesia ya. Di negara-negara di mana pendapatan per kapita ya, orang, jadi pengeluaran untuk telekomunikasi itu dibandingkan dengan pendapatan per kapitanya besar, yaitu di negara-negara yang bukan negara kaya termasuk negara Indonesia, itu pengeluaran rasio dari pengeluaran untuk internet itu dibandingkan dengan pendapatannya itu besar ya. Beda dengan misalkan di negara kaya yang mereka rakyatnya kaya, maka pengeluaran dari rasio dari pengeluaran dibagi dengan pendapatan untuk telekomunikasi itu relatif kecil. Maka untuk cara negara seperti itu biasanya digunakan sistem yang A ya, volume base. Tapi kalau negara seperti Indonesia itu dipakai cara yang ketiga, biasanya operator menggunakan pelanggan disuruh milih pakai unlimited ya. Unlimited misalkan pelanggan udah milih 50.000 dapat
1 GB 1 bulan. Anda punya uang lebih banyak, dia 100.000 per bulan, bisa dapat misalkan 5 GB, nah, misal aja ya. Contoh, kemudian dia mau bayar 150.000, dia bisa dapat sebulan 150 GB misal saja. Artinya apa? Artinya mereka dalam sebulan itu selama yang dia gunakan trafficnya kurang dari yang batasan itu, maka dia diberikan kecepatan internet yang normal. Tetapi kalau dia sudah lebih, ya dalam sebulan dia baru 10 hari, dia sudah melewati batas tadi, maka dia masih bisa menggunakan layanan internet, tetapi diberikan layanan yang kecepatannya di bawah normal. Nah, ini cocok untuk negara-negara yang di mana penduduknya adalah relatif tidak kaya. Ini problem keempat, kemudian ada problem kelima, dan seterusnya ya. Ini saya kira ada problem 5, problem 6 dan seterusnya. Ini bisa Anda pelajari lah sendiri ya, silahkan. Atau nanti kalau kita kita bisa di kelas ya, kita diskusikan. Kemudian nanti Anda bisa tanya jawab di situ untuk persiapan di dalam ujian ya. Dalam ujian itu nanti kita mungkin keluarkan soal-soal seperti ini, hitung-hitungan yang saya kira tidak sulit ya. Hitungan-hitungan ini untuk mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, ini bukan persoalan yang rumit, saya kira mudah-mudahan Anda bisa belajar sendiri. Tadi kalau saya jelaskan ini bukan karena saya menganggap ini sulit ya, tetapi saya tadi yang nomor 1 sampai nomor 3 ya, itu saya sampai nomor 4 itu saya jelaskan untuk maksudnya supaya Anda tidak hanya sekedar bisa menghitung, tapi paham bagaimana makna dari perhitungan tersebut, begitu ya. Tetapi untuk soal-soal berikut ini sudah terlalu teknis saya kira. Jadi di sini Anda dengan bisa menghitung ini, saya harapkan bisa juga paham makna dari apa yang Anda hitung, gitu ya. Jadi ini penjelasan saya. Sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.